Lalu mereka berseru, "Tuhan, anak Daud, kasihanilah kami." Dari mana kita tahu mereka adalah orang yang beriman, saudara? Bagaimana mereka menyebut Tuhan kita? Menyebut dia anak Daud. Anak Daud. Oh, saudara, ini adalah suatu sebutan yang penuh iman. Sementara orang-orang Farisi yang tidak mau mengakui Tuhan Yesus, mereka malah mempertanyakan Tuhan Yesus itu Bapaknya siapa. Kalau Anda baca di dalam Injil Yohanes, ketika Yesus sering bicara mengenai Bapaknya yang di sorga, Bapakku, Bapakku, dan lain sebagainya. Orang-orang Farisi yang menyerang Tuhan Yesus, mungkin entah mereka dengar desas-desus dari mana, bahwa mungkin ada yang aneh dengan kehamilan Maria dan lain sebagainya. Dan mereka menyerang, dan mereka bilang di Injil Yohanes, "Bapak kami Abraham, kami tahu siapa bapak kami." Seolah-olah ingin mengenyek Tuhan Yesus bahwa kamu tahu nggak bapak kamu siapa? Kami tahu bapak kami. Bapak kami adalah Abraham, kata mereka. Tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan, mereka meragukan. Orang-orang yang tidak percaya meragukan bapaknya Tuhan Yesus siapa. Terutama bukan hanya bapa secara fisik, tapi bapa rohani. Tetapi dua orang buta ini, mereka menyebut Tuhan sebagai anak Daud. Anak Daud. Dan ini adalah satu titel kemesiasannya. Apa itu anak Daud? Anak Daud berarti mereka percaya bahwa Tuhan Yesuslah yang akan menggenapi janji Tuhan kepada Daud. Karena di dalam 2 Samuel pasal 7, Tuhan berfirman kepada Daud, "Aku mengangkat perjanjian dengan engkau, bahwa keturunanmu, anakmu akan duduk di atas takhtamu, dan kerajaannya akan menjadi kerajaan yang tidak berkesudahan." Saudara, Salomo tidak mampu menggenapi ini secara full. Dan tidak ada juga semua anak Daud yang lain yang mampu menggenapi ini secara sepenuh-penuhnya. Dan orang Israel menanti-nantikan saatnya ada yang menggenapi. Apalagi ketika raja-raja Yehuda, raja-raja keturunan Daud ini putus di zaman Zedekia. Zedekia menjadi raja terakhir yang memerintah. Tetapi orang Israel tahu bahwa Tuhan tidak melupakan perjanjiannya. Bahkan di kitab Yeremia, ketika Tuhan sudah menubuatkan Zedekia pasti akan mati, Zedekia pasti akan kalah, Yehuda akan masuk dalam pembuangan. Namun dalam kitab yang sama Tuhan berkata, "Aku tidak melupakan perjanjianku dengan Daud." Kalau kamu bisa membuat aku membatalkan perjanjianku dengan siang dan dengan malam, maka baru perjanjianku dengan Daud akan batal, Tuhan bilang. Oleh karena itu, Tuhan bilang, "Aku tetap akan memelihara." Ada garis keturunan dari Daud yang akan siap memerintah. Dan itu digenapi dalam diri Tuhan Yesus. Dan oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika dua orang ini berkata bahwa Yesus adalah anak Daud, ini bukan sembarang, bagi orang Yahudi ini bukan sembarang titel. Ini adalah sama dengan mengakui Yesus inilah yang mereka nantikan. Yesus inilah Mesias. Yesus inilah yang akan mendatangkan kerajaan Daud yang dijanjikan itu. Ada suatu iman yang luar biasa, saudara yang kasih dalam Tuhan ini.